warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Acara diseminasi 7 jurus PKI Coding dan Kecerdasan Artifisial SMP Negeri 6 Palopo segera dimulai. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita sambut arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sapras. Kepada Ibu Yusni kami persilakan dan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, diseminasi 7 jurus BK Hebat, Coding dan Kecerdasan Artifisial KKA SMP Negeri 6 Palopo dengan baik, dan benar-benar kita fokuskan karena beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan Pak Mas dan Ibu Kerja S3 bahwa apa yang mereka peroleh sebenarnya bukan untuk konsumsi berdasarkan atau konsumsi untuk IT, tetapi ini sangat berguna untuk kita semua. Karena itu apa yang mereka peroleh di sana akan diimbaskan kepada kita semua. Berharap setelah diimbaskan tentunya ada sesuatu yang kita peroleh sehubungan dengan apa yang mereka sudah pelajari, sudah diberikan di beberapa pertemuan yang Bapak dan Ibu sudah pernah melalui bersama. Demikian acara pembukaan diseminasi 7 jurus BK Hebat, Coding dan Kecerdasan Artifisial SMP Negeri 6 Palopo dinyatakan dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini 2 sesi dari jam 8 sampai jam 9. Itu materi pertama, jurus 1 kelola potensi. Setelah itu dilanjutkan 9.15 sampai 10.15 materi 2 yaitu jurus 2 kelola emosi. Di samping saya sudah ada Bapak narasumber, meskipun bukan sejawat kita, tapi saya perkenalkan Pak Nasruddin SPD, CMPD, insya Allah. Jadi beliau guru senior BK di sini dan telah menerima pelatihan di BPGTK selama 4 hari. Jadi mereka diutus sebagai fasilitator. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak narasumber. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu diseminasi pembelajaran coding dan AI yang akan dibawakan oleh Ibu Haji Asfida SESO, dan diseminasi 7 jurus BK Hebat Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, mungkin mohon izin Bapak Ibu, saya berada di sini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak dan Ibu sekalian, tapi ada tugas yang diamanatkan kepada kami dari BPTK, atau lebih luasnya lagi dari Kemendikbudristek untuk mengimbaskan materi pelatihan yang kami peroleh di Makassar Bapak Ibu, yaitu 7 jurus BK Hebat. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri karena ada slide di situ. Jadi Bapak Ibu, materi pertama pada hari ini adalah jurus 1, kenali potensi. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Kenapa dikatakan jurus? Kenapa dikatakan silat? Jadi itu ada filosofinya Bapak Ibu. Ya inilah 7 jurus BK Hebat. Ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi atau daya juang, daya lenting, kemudian jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir menangkap situasi. Nah, di antara jurus itu Bapak Ibu, jurus 1 sampai 5 itu untuk siswa, sasarannya siswa. Kalau ini jurus 6, jurus 7 itu sasarannya sistem untuk kita Bapak Ibu. Beberapa puluh tahun belakangan ini perkembangan internet pesat itu membawa banyak manfaat, tetapi juga memunculkan sejumlah efek negatif. Ya, pertama, untuk murid-murid kita atau siswa kita, generasi muda kita itu kecanduan gawai dan media sosial.
banyak siswa menghabiskan waktu untuk bermain game online, menonton konten hiburan atau bersosial media sehingga mengabaikan belajar dan aktivitas fisik. Kemudian menurunnya kemampuan sosial, interaksi tatap muka berkurang, dan banyak siswa menjadi kurang terampil dalam komunikasi langsung, kurang berempati dan kerjasama Bapak Ibu. Kemudian paparan konten negatif. Jadi siswa kita, murid-murid kita yang sudah terpapar konten negatif, seperti konten yang tidak sesuai usia seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian atau hoax. Kemudian berdampak atau negatif juga terhadap menurunnya konsentrasi dan daya tahan belajar. Pola multitasking menurunkan kemampuan fokus dan siswa cenderung belajar secara instan tanpa pendalaman. Akibatnya apa? Mereka menjadi plagiarisme dan alasan untuk berpikir kritis. Mudah mencari jawaban sehingga siswa sering menyalin tanpa memahami isi sehingga melemahkan kemampuan berpikir kritis dan originalitas. Dan berdampak juga kepada masalah kesehatan fisik. Penggunaan gawai berlebihan dapat menyebabkan gangguan mata, postur tubuh buruk dan berbagai penyakit lainnya. Nah ini Bu yang mendasari Kemendikbudristek sehingga mereka memikirkan upaya untuk memitigasi ini atau mengalihkan ini supaya siswa kita tidak terlalu terkena efek negatif dari penggunaan gawai dan media sosial. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah tidak dapat membendung perkembangan internet saat ini? Bisa kira-kira Bapak Ibu? Ya tidak ya? Ya kita tidak bisa membendung perkembangan internet sehingga lahirlah ini Bapak Ibu 7 jurus BKD silat. Bapak Ibu tahu bedanya silat dengan karate? Ya siapa karate di sini? Ibu kita barangkali. Ya. Kalau silat, kalau karate Bapak Ibu, kalau dia ditonjok atau dipukul, dia menangkis atau mematahkan. Ya. Kalau silat tidak, dia menghindar. Ya, menghindari. Kemudian dia mencari cara untuk mengalihkan lawannya. Ya. Jadi itu filosofinya Bapak Ibu, jurus BKD. Nah, ya filosofi silat proses karate. Ya, kalau karate menghentikan, mematahkan atau membengkokkan. Kalau silat menekankan pada pelembutan yang cerdik dalam mengalihkan arah serangan lawan seperti air mengalir. Karate pendekatannya keras, langsung dan eksplosif. Kalau silat lentur, luas dan adaptif. Nah, setelah kita lulus di sini Bapak Ibu, maka kita akan menjadi pendekar. Dan itu adalah pendamping pendidikan karakter. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, apa namanya? 7 jurus itu diupayakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian kedua untuk dijadikan dasar keluar Permendikbudristek nomor 11 tahun 2025 tentang pengembangan kerja guru. Nah ini Bapak Ibu banyak bertanya-tanya kenapa semua guru diberikan materi ini yang menjadi dasarnya. Tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wali sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter. Nah sehingga implikasinya Bapak Ibu ini pasal 14. Jadi menjadi guru wali itu dihargai atau ingin paling dengan 2 jam tatap muka per minggu, begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, apa namanya, berkaitan dengan potensi. Jadi ada kelebihan di antara kita dan semua orang pasti punya kelebihan, punya potensi. Demikian juga dengan siswa kita di kelas, ya. Jadi ada yang berpotensi misalnya dia di pelajaran IPA misalnya, matematika, tapi ada juga siswa kita yang dia jago menyanyi, jago melukis, jago menari. Nah, ini yang dinamakan Bapak Ibu kecerdasan majemuk. Ya, cerdasan majemuk atau multiple intelligence. Jadi setiap dari individu itu unik dan dia punya kecerdasan dengan versinya sendiri-sendiri. Seperti ini Bapak Ibu, cari dulu ya. Nah ini yang dimaksud kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Ini potensi yang harus kita maksimalkan pada siswa kita. Ada yang cerdas visual spasial, cerdas naturalis, cerdas kinestetik, cerdas musikal, cerdas logis matematis, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal dan cerdas intrapersonal. Nah, inilah yang kita mau gali terhadap siswa kita di kelas nanti. Nah, silakan Ibu buka laptopnya, ada laptopnya di bawah. Ya. Atau bisa juga di HP. Nah, silakan akses ini. Ini untuk mengetahui kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Ya. Ini diberikan oleh kementerian. Sudah ada yang masuk? Ya, silakan dijawab Bapak Ibu sesuai dengan keadaan diri kita masing-masing. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang ada adalah jawaban yang jujur apa adanya sesuai dengan keadaan diri kita. Jadi nanti kalau kita aplikasikan ke siswa juga kita harus mengkondisikan seperti itu. Kemampuan untuk menikmati, mengawati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengkristalkan bentuk-bentuk musik. 64% untuk linguistik, 75% untuk logika matematika, 85% musika, 67%. Bapak Ibu tahu apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ya. Jadi disebut kecerdasan itu kalau perilakunya berulang. Kemudian ada kreativitas. Dan yang terakhir ada pecahan masalah. Ya, itu disebut cerdas Bapak Ibu. Ini adalah ibarat sekolah binatang Bapak Ibu. Ya, sekolah binatang. Nah, gurunya kemudian menginstruksikan
Seleksi yang adil, maka setiap orang harus mengalami ujian yang sama, Bapak Ibu. Ujiannya adalah please climb that tree. Silakan panjat pohon itu. Kira-kira siapa yang nilainya paling bagus, Bapak Ibu? Hah? Monyet? Ya, tentu saja monyet. Nah, kalau ikan bagaimana, Bapak Ibu? Ya, tidak mampu, Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu gambaran daripada siswa kita di kelas. Mereka masing-masing punya potensi yang unik. Ya, kita sering lupa bahwa tiap anak terlahir unik. Kita paksa mereka menjadi hebat sesuai standar kita. Padahal mereka sudah luar biasa dengan caranya sendiri. Mereka bukan gagal, hanya belum diberi ruang untuk bersinar dengan cara mereka sendiri. Nah, itu maknanya gambar di atas. Sekarang kita masuk di gaya belajar, Bapak Ibu ya, untuk mengetahui gaya belajar. Silakan Ibu akses ini. Aku pintar untuk mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Gaya belajar itu ada 3: visual, audio, dan kinestetik. Jadi melihat, mendengar, dan mempraktekkan. Ya. Jadi ini valid juga Bapak Ibu ya. Silakan untuk mengetahui gaya belajar kita. Nah, seperti apa? Sudah Bapak Ibu? Ya, oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Kan bisa jadi kerja di rumah juga. Tapi modelnya nanti kalau kita kan di awal pelajaran itu kita mesti melakukan ini. Kita semuanya juga tugas berbeda ini. Melakukan tes gaya belajar siswa. Jadi begini modelnya. Kita kondisikan siswa dia menjawab sesuai dengan dirinya, jujur apa adanya. Dari tes yang dua kita lakukan itu Bapak Ibu, kita diharapkan melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Saat didekati ternyata Andi sedang tertiduran Bapak Ibu. Nah, goyangan sudah berbeda. Ya, oke. Kemudian tadi Bapak Ibu, Saya masih mundur ya, karena yang pertama tadi ya, motornya mogok. Karena sini kita bisa mogok, kemudian kan alternatif lain dengan ada masuk ke bisa bayar, bisa ojek. Saya ini pendapat saya merasa ini karena kekesalan saya di awal. kekesalan ya. Ya, kekesalan saya di awal tadi motor mogok, Ya. terus sudah terlambat. Jadi kesalahan saya dari awal itu saya sudah mulai kesal. Jadi kata saya salah mundur. Emosional learning. Ya. Nah, kita lihat di tengah pembelajaran sosial itu dibagi oleh 5 kompetensi. Jadi pembelajaran emosi positif itu ya 5 kompetensi inti. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Kedua self management diri. Kemudian self awareness Bapak Ibu, kesadaran diri mengenali. Nah, ini yang saya sebutkan ini pertama yang awal peta emosi. Nah, inilah emosi dasar manusia menurut Paul Ekman. Ya, ada happy, excited, tender, scared, angry, dan sad. Nah, itu terbagi atas beberapa penjelasan juga di dalam tulisan happy, ada senang, ada gembira, ada senang sekali. Demikian juga sedih. Tapi dari otak paling bawah itu namanya neocortex. Nah, otak paling bawah manusia itu namanya neocortex. Di sini pusatnya berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan berpikir rasional. Di sini neocortex. Kemudian yang kedua itu otak tengah namanya limbic atau sistem limbic. Nah, di sini pusatnya emosi Bapak Ibu. Di sini emosi timbul. Seperti itu tadi, happy, senang, bahagia, marah, takut di sini. Nah, otak paling dalam itu otak primitif, namanya reptilian brain. Nah, kalau sudah ini yang muncul Bapak Ibu, nah, dia itu tidak ada namanya selain tempur atau kabur. Nah, ini namanya tadi Bapak Ibu neocortex atau otak pawang. Pawang juga kita coba begini sama begini. Ya, ini otak pawang Bapak Ibu. Anak kecil boleh ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Tetapi jika pawang kehilangan kendali, maka yang muncul adalah ini otak limbic atau istilahkan bunglon. Ya, bunglon. Bunglon itu mudah berubah warna, sama juga emosi Bapak Ibu mudah berubah. Kadang kita marah, kadang kita senang, kadang sedih. Nah, makanya dinamakan otak limbic atau bunglon. Dinamakan dengan begini Bapak Ibu. Nah, begini. Coba misalkan tadi otak bunglon atau otak limbic. Kalau ini muncul, berarti emosi sudah menguasai kita. Ya, emosi sudah menguasai kita. Ya, mengambil alih kendali. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Otak dinosaurus atau reptilian brain. Nah, sudah begini. Ini tadi limbic atau otak bunglon, sekarang sudah begini. Nah, jika otak dino yang memegang kendali, maka modelnya hanya tempur atau kabur, fight or flight. Jika model ini Bapak Ibu, yang ketiga tadi itu responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita emosi Bapak Ibu, katanya tekniknya itu, dan ini sudah kali penelitian Bapak Ibu ya. Kalau kita emosi langsung respon, langsung ada tindakan. Ya, kalau setelah mempelajari 7 jurus PK hebat, kalau kita emosi ada jeda dulu, baru respon, baru mengambil tindakan. Ya, jedanya bagaimana Bapak Ibu? Bisa, kalau saya ini yang sederhana juga. Kalau kita sedang marah dalam posisi dulu, itu kita berdiri Bapak Ibu. Ya, berdiri. Atau marahnya dalam posisi berdiri, kita duduk dulu. Ya. Nah, itu namanya teknik jeda. Nah, ini roda pilihan, wheel of choice.
Jadi respon yang kita bisa ambil pada saat kita emosi. Rumusnya itu untuk mengelola emosi. P plus R sama dengan O. P itu apa? P itu peristiwa. Respon. O itu output. Jadi kita lihat tadi itu otak dinosaurus versus otak dinosaurus. Jadi dia peristiwanya minus otaknya. Karena dia marah berarti minus. Ditambah gurunya juga marah, minus 3 akhirnya menjadi minus 6. Ya. Coba kita balik Bapak Ibu. Kalau misalnya siswa kita minus 3, kemudian kita plus 5, berarti nanti akan muncul plus 2. Jadi respon yang positif. Jadi itu tekniknya Bapak Ibu kalau kita emosi. Paham Bapak Ibu? Mohon maaf kalau tidak paham. Nah, saya kira sampai di sini materi tentang emosi Bapak Ibu.